Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Disyukur kepada Allah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini saya mau berbagi untuk kita semua tentang anak sebagai generasi digital, orang tua sebagai imigran digital, dan bagaimana apa hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua terhadap anak-anak dalam menghadapi dunia digital yang semua orang merasakan saat sekarang. Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Itu kata Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi anak-anak kita adalah anak-anak yang sudah lahir dalam suasana kondisi kehidupan masyarakat serba digital. Jadi semenjak dia lahir dia sudah berhadapan dengan dunia digital. Sementara orang tua adalah sebagai imigran digital. Jadi individu yang lahir sebelum munculnya teknologi digital disebut generasi imigran digital. Jadi termasuk kita orang tua, kita dulu belum mengenal, baru sekarang mengenal era digital. Sementara anak-anak kita adalah generasi digital, individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital. Apa ciri-cirinya? Privasi, identitas generasi digital itu ciri-cirinya adalah pertama, identitasnya mereka ramai-ramai membuat akun Facebook, Twitter, Threads, Instagram, YouTube dan lain-lain untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka ada. Jadi eksistensi anak generasi digital itu ya mereka memiliki akun-akun media sosial yang bisa mereka berkomunikasi. Rasanya tidak ada anak-anak kita yang sudah menginjak remaja yang tidak memiliki Facebook atau akun-akun media sosial lainnya. Privasi generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan dan berpikir lebih agresif. Kebebasan berekspresi, generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur, dikekang, mereka ingin memegang kontrol, dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Ini ciri-ciri anak generasi digital. Kemudian proses belajar, mereka lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan melalui Google, Yahoo, dan sebagainya. Kemampuan mereka belajar jauh lebih cepat karena segala informasi dapat mereka raih melalui ujung jari mereka. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua? Jadi orang tua diharapkan melindungi anak-anak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkan. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kesehatan mata anak. Paparan berlebihan terhadap penggunaan telepon pintar dapat memicu penglihatan yang buruk. Yang perlu diperhatikan oleh orang tua, jangan sampai anak-anak kita tidak bisa melihat atau matanya jadi rusak karena era digital. Yang kedua, masalah tidur. Salah satu diantaranya adalah yang menyebabkan masalah tidur adalah lama melihat layar digital, dampak isi media digital itu yang membuat mereka susah tidur. Kesulitan konsentrasi ini juga perlu diperhatikan. Bila anak-anak kita sudah kurang konsentrasi, itu menandakan ada hal yang mengganggu mereka. Kemudian yang keempat adalah menurunnya prestasi belajar. Kalau orang tua tidak hati-hati, anak-anak yang terlalu lama bermain gadget bisa mengurangi prestasi belajar. Yang kelima adalah perkembangan fisik. Jadi anak-anak sekarang lebih secara fisik mereka
Karena membatasi aktivitas fisik yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang yang optimal, anak-anak sering menahan lapar, haus. Ini mempengaruhi kepada fisik. Ini yang keenam adalah perkembangan sosial. Anak-anak memiliki kesulitan mengenal berbagai nuansa perasaan. Yang ketujuh adalah perkembangan otak. Ini bisa berpengaruh kepada perkembangan otak anak kita. Kemudian yang kedelapan adalah menunda perkembangan bahasa anak. Nah, oleh sebab itu perlu pendampingan. Nah, sebagian besar penyebab anak terlambat bicara adalah kurangnya latihan, lebih banyak bermain sendiri, terlalu pasif, terlalu banyak menonton televisi. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, tambah pengetahuan kita sebagai orang tua. Jadi kita harus belajar tentang internet ini, mana kelemahan dan kelebihan. Yang kedua, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan jelas. Harus ada target kita, harus ada pengawasan kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang ketiga, imbangi waktu menggunakan media digital dengan interaksi dunia nyata. Harus diimbangi anak-anak kita untuk bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Pinjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan. Kemudian pilihkan program aplikasi yang positif. Keenam, mendampingi dan meningkatkan interaksi. Yang ketujuh, gunakanlah perangkat digital secara bijaksana. Orang tua perlu bijaksana menggunakan perangkat digital selama interaksi dengan anak. Orang tua yang kurang bijaksana menggunakan perangkat digital menjadi lebih kasar atau mengabaikan anak. Tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur. Tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur. Yang kedelapan adalah aktivitas dunia maya. 9 adalah telusurilah aktivitas anak di dunia maya. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam anak kita sebagai generasi digital. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.